Puji nama Tuhan, selamat pagi seluruh keluarga besar GPDI Tiberias Bogor. Pada saat pagi hari ini sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita menyembah Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Oh Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kembali kami bersyukur Tuhan Yesus buat setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan yang boleh kami alami pada saat pagi hari ini.
Sebentar Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan mampukan kami, berikan kami hikmat bijak marifat yang daripada Tuhan, sehingga kami mampu memahami kebenaran firman-Mu, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkannya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu seluruh keluarga besar GPDI Tiberias Bogor. Pada saat pagi hari ini tema kita yaitu ketaatan menghasilkan kemenangan. Kita baca di dalam kitab Yosua 1 ayat 7 dan 8. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau beruntung. Kita tahu bahwa Yosua bin Nun, abdi Musa, adalah pengganti Musa yang akan memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Dan di dalam kitab Yosua 1 ayat 7 di sana dikatakan bahwa janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya kamu beruntung kemanapun kamu pergi. Yosua sebagai pemimpin yang telah ditunjuk oleh Allah, dia harus memang benar-benar harus menjadi seorang pemimpin yang boleh membawa seluruh bangsa Israel menuju tanah Kanaan dengan baik. Dia harus taat kepada Allah, dia harus mengerti apa rencana Allah di dalam kehidupannya untuk Yosua dapat memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian tersebut. Di sini terdapat kata kalimat perintah dan larangan yang mengharuskan Yosua harus taat kepada Allah. Dan di sini kita tahu bahwa seiring berjalannya waktu, dan kita tahu bahwa ketika bangsa Israel menuju tanah perjanjian, banyak tantangan dan rintangan yang harus mereka hadapi. Salah satunya yaitu mereka harus melewati rintangan, yaitu meruntuhkan tembok Yeriko. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, meruntuhkan tembok Yeriko bukanlah suatu hal yang mudah, bukanlah suatu perkara yang gampang. Kita tahu bahwa tembok Yeriko ini adalah tembok yang sangat kuat. Pada saat itu, bangsa Israel, Allah memerintahkan kepada bangsa Israel harus mengelilingi tembok Yeriko 1 kali sehari selama 6 hari. Dan di hari ke-7, mereka harus mengelilingi tembok Yeriko sebanyak 7 kali dengan berjalan kaki. Dengan berjalan kaki mengelilingi tembok Yeriko, ini juga bukan suatu hal yang mudah. Ini adalah suatu hal yang sangat melelahkan. Ini membuat bangsa Israel capek. Dan kita tahu bahwa tanpa Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan bangsa Israel, mungkin mereka akan goyah, akan kalah. Karena pada saat itu banyak tentara-tentara yang ingin mengintai mereka, bahkan menghancurkan bangsa Israel pada saat itu. Kalau dipikirkan secara logika, ini bukanlah tidak masuk logika. Tidak masuk di dalam pikiran kita bagaimana bangsa Israel hanya dengan berjalan kaki saja, dengan puji-pujian dan penyembahan, tembok Yeriko tersebut runtuh. Kalau bukan Tuhan yang bekerja, tidak mungkin tembok Yeriko tersebut runtuh. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, jika ada musuh yang keluar untuk menyerbu mereka pada saat itu, karena pada saat itu kondisi mereka sangat melelahkan, capek seperti itu, maka mereka akan sulit sekali untuk melakukan perlawanan di mana kondisi mereka melelahkan. Hal yang wajar adalah mereka dapat melawan lawannya ketika mereka menyimpan tenaga agar mereka siap dalam berperang. Tetapi apa yang terjadi? Ketika mereka taat kepada perintah Tuhan, tembok Yeriko roboh. Mengapa roboh? Karena Tuhan berjanji di dalam Yosua 6 ayat 2 dikatakan bahwa berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa.
Jadi di sini dikatakan bahwa ketika bangsa Israel taat kepada Allah, Allah berjanji bahwa Allah akan memberikan kemenangan kepada bangsa Israel. Sebab Allah sendirilah yang berperang menggantikan bangsa Israel. Mereka hanya sebagai penonton saja. Mereka hanya taat untuk mengelilingi tembok Yeriko itu. Dan sesungguhnya yang bekerja merobohkan tembok Yeriko itu adalah Allah sendiri. Kalau kita melihat hanya mengandalkan keperkasaan manusia, hal itu adalah hal yang mustahil. Tapi karena ada campur tangan Tuhan di dalamnya sehingga tembok tersebut dapat dirobohkan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin banyak tembok-tembok Yeriko di dalam setiap kehidupan kita. Tembok-tembok apa sajakah itu? Mungkin kita mengalami yang namanya sakit penyakit, tembok kemiskinan, kutuk, bahkan dan lain sebagainya yang ada di dalam setiap kehidupan kita, sehingga dengan adanya tembok-tembok tersebut kita sulit meraih kemenangan kita. Tetapi ketika kita memilih taat kepada perintah Tuhan, kita memilih melakukan kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan, maka percayalah bahwa Yesus sanggup memberikan kemenangan di dalam setiap kehidupan kita yang mampu merobohkan tembok-tembok kemiskinan, sakit penyakit, bahkan kutuk. Kalau kita baca di dalam Yohanes 3 ayat 36, demikian firman Tuhan, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Di sini dikatakan bahwa Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan, di sini dikatakan bahwa barang siapa yang percaya kepada anak, maka dia akan beroleh hidup yang kekal. Di sini kita memperoleh hidup yang kekal. Kita akan dapat melalui setiap proses kehidupan kita tak kala kita benar-benar percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Tapi di sini dikatakan bahwa barang siapa yang tidak taat kepada anak, yaitu Yesus Kristus, siapa yang tidak taat kepada perintah-perintah Allah, perintah-perintah Yesus, ia tidak akan melihat hidup. Di sini maksudnya dia tidak akan melihat hidup. Ini adalah konsekuensi yang harus kita hadapi ketika kita tidak taat kepada perintah Yesus. Mungkin kita akan mengalami yang namanya kegagalan di setiap kehidupan kita. Kita akan mengalami keterpurukan. Kita tidak akan mengalami yang namanya kemenangan. Hari demi hari kita akan merasa hidup kita selalu terpuruk, tidak ada kemenangan. Itu sebabnya itu diakibatkan oleh ketidaktaatan kita kepada apa yang menjadi perintah Allah dalam setiap kehidupan kita. Dan di sini dikatakan bahwa melainkan murka Allah yang tetap ada di atasnya. Kita diberikan kehendak bebas dalam setiap kehidupan kita. Kita berhak memilih mana yang baik, mana yang benar. Kita sudah tahu tentunya mana yang baik dan mana yang benar. Mana yang salah. Ketika kita benar-benar menaati perintah-perintah Allah dalam setiap kehidupan kita, mungkin tidak mudah ya Bapak Ibu Saudara-saudari. Tapi ketika kita memiliki Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita dimampukan untuk boleh hidup taat melakukan perintah-perintah Tuhan. Sehingga kita mampu dengan pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita dimampukan untuk merobohkan setiap tembok-tembok yang menjadi penghalang untuk meraih kemenangan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita pilih jalan yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Kita berusaha setiap harinya taat kepada kehendak Tuhan, sehingga kita beroleh kemenangan demi kemenangan dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Demikianlah kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Semoga memberkati kita semua. Puji nama Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh bersyukur Tuhan Yesus buat setiap kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada saat pagi hari ini. Biarlah kebenaran firman-Mu boleh melekat di dalam setiap hati kami pribadi lepas pribadi. Roh Kudus mampukan kami untuk terus taat kepada kehendak Tuhan, kepada perintah Tuhan. Sehingga ketika kami taat, kami memperoleh kemenangan demi kemenangan yang berasal daripada Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih Tuhan, di sepanjang hari ini sebelum kami memulai aktivitas kami serahkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan. Apapun yang menjadi kegiatan dan aktivitas kami serahkan kepadamu Tuhan yang menuntun kami, Roh Kudus yang memegang tangan kami, sehingga kami boleh dimampukan berjalan di sepanjang hari ini, berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Pimpinlah, oh Roh Kudus, pimpin.